Ibrani pasal yang ke-11 luar biasa apa yang Abraham terima daripada Tuhan. Sebelumnya Abraham semakin mengerti janji Tuhan, semakin mengerti firman Tuhan. Tapi dalam ayat ini dikatakan Abraham semakin mengerti Tuhan. Ayat yang ke-18, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Saya mau tanya, dari mana Abraham mendapatkan pengertian bahwa Tuhan sanggup membangkitkan orang mati? Dia tidak pernah melihat sebelumnya. Tuhan tidak pernah berbicara kepada dia. Kalau kita tahu bahwa Yesus dalam Yohanes pasal 11 mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Kita mengetahui hal tersebut, tapi Abraham dari mana bisa mengetahui hal ini? Dari mana Abraham bisa mengenal bahwa Allah yang sanggup menciptakan segala sesuatu, dia pernah dibawa keluar untuk melihat bintang-bintang di langit. Aku yang sanggup menciptakan semua hal tersebut, masa tidak bisa membuat engkau melahirkan satu anak? Dia melihat semua hal tersebut, dia percaya the power of God to create ex nihilo. Segala alam semesta itu diciptakan oleh Tuhan. Tapi sekarang dia harus mengerti satu hal lebih lanjut lagi. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu adalah Tuhan yang bisa membangkitkan orang yang mati. Di sana dia mendapatkan Ishak kembali, walaupun Ishak belum dikorbankan. Dia tahu dia akan kembali bersama dengan Ishak. Dia sadar, dia menang karena dia tahu satu hal. Yaitu Tuhan pasti akan membangkitkan. Tapi dari mana? Saudara, saya mau ajak kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Orang Kristen yang kanak-kanak. Orang Kristen yang cuma menuntut, tolong tunjukkan di mana Alkitab mengatakan kalimat ini secara eksplisit, di mana perintah Tuhan yang eksplisit saya akan lakukan, mana yang tidak eksplisit, yang dilarang saya akan tidak lakukan. Saudara, itu terlalu kanak-kanak, saudara. Jadilah orang Kristen yang dewasa, yang sanggup akhirnya menemukan suatu hal yang baru daripada janji Tuhan yang Tuhan berikan kepadamu. Abraham menemukan suatu doktrin yang baru, yaitu suatu doktrin mengenai kebangkitan yang tidak pernah diajarkan sebelum. Dari mana dia bisa mengetahui hal ini? Karena dia percaya Tuhan yang mengatakan bahwa dia akan memberikan suatu janji melalui keturunan ini, Ishak. Tuhan tidak mungkin berbohong. Kalau Tuhan sekarang meminta supaya Ishak dikorbankan, pasti Tuhan akan tetap menjalankan janji Tuhan. Solusinya hanya satu. Ishak kalau mati, Tuhan akan bangkitkan lagi. Ishak kalau mati, Tuhan akan bangkitkan lagi. Di sana dia mendapatkan Ishak kembali. Suatu janji yang luar biasa yang Tuhan berikan pada Abraham, dia pegang dan dia percaya janji itu akhirnya menghasilkan suatu doktrin yang baru berkenaan dengan Tuhan. Orang Kristen perlu bertumbuh. Dalam pergumulan kita bukan hanya semakin lama, semakin mengenal firman Tuhan, tapi kita mengenal Tuhan yang kita percaya tersebut. Tuhan yang memberikan janji kepada kita semakin mengenal Tuhan tersebut. Pengenalan yang semakin mendalam mengenai karakter Tuhan. Ini suatu hal yang demikian indah yang kita baca pada hari ini. Abraham mengenal Tuhan bukan sebagai Tuhan yang menciptakan, tapi Tuhan yang juga the God, the Lord, not over creation, but the Lord over new creation, yang akan membangkitkan dan memberikan hidup kepada anaknya tersebut.